kita akan belajar sifat komutatif atau sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan caca berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif bisa disebut juga sifat pertukaran. Adalah sifat di mana terdapat dua bilangan atau lebih apabila dioperasikan hasilnya tetap sama meskipun dibalik. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kali ini kita hanya akan belajar penjumlahan dulu ya, sifat komutatif yang pada penjumlahan. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. Ini ya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ibu ulangi lagi. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan caca. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Ibu mempunyai 5 apel yang dimasukkan ke 2 plastik. 3 apel pertama dimasukkan ke plastik besar dan 2 apel dimasukkan ke plastik kecil. Ibu menghitung jumlah apel keseluruhan. Apel ibu ada 5. Ibu menukar plastik apel. 2 apel dimasukkan ke plastik besar dan 3 apel dimasukkan ke plastik kecil. Ibu kembali menghitung jumlah apel seluruhnya. Jumlah apel ibu ada 5. Nah, ini pada kalimat matematikanya bisa dilihat seperti ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalian perhatikan ya bahwa meskipun dibalik hasilnya tetap 5. Berarti ini sifat pertukaran komutatif menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Contoh selanjutnya, Ibu punya 3 soal di sini, kita kerjakan sama-sama ya. Di sini ada 154 ditambah titik-titik sama dengan 220 ditambah titik-titik. Nah, ini gampang ya. Ingat, sifat komutatif hanya ditukar saja tempatnya. Berarti ini 154 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 155. Nah, yang kedua, titik-titik ditambah 120 sama dengan titik-titik ditambah 340. Ini juga gampang ya, dilihat saja ini yang merahnya dipindah ke depan. Maka yang merahnya dipindah ke depan. 340 ditambah 120 sama dengan 120 ditambah 340. Nah, ini yang terakhir. Titik-titik ditambah 456 sama dengan titik-titik ditambah 276. Ya, ingat ini hanya sifat pertukaran. Jadi ini yang merahnya di sini pindah ke depan, nanti yang biru ke sini ya. Berarti 276 ditambah 456 sama dengan 456 ditambah 276. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Contoh berikutnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Di sini masih sifat komutatif atau sifat pertukaran, tetapi sudah diketahui hasilnya, yaitu 888. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini gampang ya. Jadi hasilnya dikurangi angka yang sudah ada. Contohnya yang pertama 888 dikurangi 240 ya. Nah, kalian bisa menghitungnya dengan cara bersusun pendek ke bawah ya. Jadi kita kerjakan yang pertama 888 dikurangi 240 yaitu 648 ya. Jadi 240 ditambah 648
sama dengan 648 ditambah 240. Yang selanjutnya adalah di sini ada angka atau bilangan 222. Jadi 888 dikurangi 222. Hasilnya adalah 666. Jadi 222 ditambah 666 sama dengan 666 ditambah 222. Nah, yang terakhir di sini ada 268. Jadi seperti yang tadi ya, 888 dikurangi 268. Hasilnya adalah 620 ya. Jadi 620 ditambah 268 ditambah sama dengan 268 ditambah 620. Ibu ulangi lagi. 620 ditambah 268 sama dengan 268 ditambah 620. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat ya, dengan seksama. Bisa juga diulang agar lebih paham. Penggunaan sifat-sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. Di sini Ibu punya contoh soal cerita. Kita perhatikan sama-sama ya. Jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35. Ini berturut-turut berarti kelas 1 45, kelas 2 28, dan kelas 3 35. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Untuk menghitung agar lebih mudah kita gunakan sifat pertukaran ya. Penyelesaiannya adalah gunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk mempermudah perhitungan. Ya, kalimat matematikanya seperti ini. Jumlah siswa seluruhnya tadi ya kelas 1, 2, dan 3 45 ditambah 28 ditambah 35. Nah, ini untuk mempermudah kita tukar yang 35-nya. Jadi ini pakai sifat pertukaran komutatif ya. Ya, jadi yang 35-nya dengan yang 28 kita tukar ya. Jadi ini akan lebih mudah dijumlahkan dengan angka sebelumnya. Jadi 45 ditambah 35 ini jadi lebih mudah ya. Baru ditambahkan ke 28. Nah, ini 45 ditambah 35 ini lebih mudah ya karena belakangnya sama-sama 5. Bisa dijumlahkan bulat jadi 10 sehingga ditambahkan ke puluhan menjadi 80 sehingga ditambahkan ke 28-nya ya. 80 tambah 28 juga lebih mudah karena ini puluhannya 2 di sini 80 jadi 100 sisanya 8 jadi 108. Jadi jumlah siswa di kelas 1, 2, dan 3 adalah 108. Ini Ibu harap Ananda sudah memahami ya sifat pertukaran komutatif. Ibu akan memberikan tugas dan dilaporkan di assignment, yaitu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 120 nomor 1 dan nomor 2 dikerjakannya di buku catatan atau buku tugas, dikirim berupa foto. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat.